Iya, baik Pak Tatang. Iya. Gambar Mhm. saya udah kelihatan? Belum kelihatan Pak. Belum. Masih huruf Bentar. T. Silakan. Oke, siap. Ah, Jelas sekali Pak. oke. Ya, udah. Oke. Iya. Ini saya sambil Google ya. Oke. Iya, silakan. Ah, Ya, ini saya juga mohon ah, maaf nih mundur-mundur terus nih pekerjaan. ya, oke. Kemarin Gak apa-apa. error Aku di kan agak longgar ya. laptopnya Pak sama komputernya, jadi nggak bisa masuk. Hmm. Di sini juga nanti yang saya mau perlihatkan ada beberapa item yang masih belum bisa masuk karena ketika dimasukkan ke komputer yang baru tuh masih error Pak. Jadi saya masih berupa masa Oh, bangunan untuk kantin sama kandang Pak, saya perlihatkan. Tapi mungkin itu nanti bisa dilihat di animasi nantinya Pak. Begitu. eh, gimana tadi ya? Masih belum semua materi Ya, itu bisa masuk yang ke dalam ini ya? betul, yang kantin itu Ah, saya belum bisa masukkan ke gambar ya ah, apa yang baru di sini karena ketika saya masukkan ah. dari yang lama ke yang baru itu error Pak, nggak bisa masuk gitu. Oh, gitu. Terus Oke. kemudian yang kalau keseluruhannya sudah Pak, sudah ada gitu. Cuman ada beberapa kayak misalnya penempatan patung kayak gitu. Nah itu saya belum bisa masuk Ah, ke set plan yang sekarang. Tapi nanti Bapak bisa lihat oh. ya Pak ya di yang perkembangan sekarang seperti apa gitu. Oh iya, oke. Oke, baik. Untuk mulai pertemuan Zoom yang ini, saya bisa record, Mas, untuk Oh evaluasi. boleh, boleh. Kalau sekarang silahkan Pak, boleh Pak. Oke, ya. Silahkan. Nanti kalau pas ini ya, itu saya recordnya. Kalau pas apa, disampaikan materinya ya. Oke, siap. Nanti saya juga masukkan Oke. ke YouTube kok tetap Pak, supaya nanti Bapak juga bisa Oh, gitu. mengulang nantinya. Oh iya, oke, oke, oke. Untuk Oke, baik. evaluasi enak ya. Betul, betul. Hmm, Oke, saya langsung saja ya Pak ya. bisa, Buka monggo. yang ini. Hmm. Oke, saya mau buka dari yang tampak atas. Hmm. Oke, bagaimana sudah terlihat Pak? Ah, sudah. Oke, Oke, sip. baik. Iya, nah jadi ini sudah saya sesuaikan dengan informasi yang Bapak kemarin sampaikan. Hmm. Oke. Terus kemudian mengenai beberapa hal mungkin seperti gerbang, kemarin saya cari Oh, template-nya tidak ada Pak. Apa namanya begitu. model yang betul yang Bapak minta itu. Jadi saya Hmm. untuk sementara ini saya coba sambil tetap mencari lagi, saya mencoba dengan yang ada dulu Pak. Setidaknya bisa memberikan gambaran kepada Bapak nanti perkembangan yang sekarang. Begitu. Oke. Baik. Hmm. Nah, terus kemudian yang di sini eh, saya perbesar sedikit. Nanti ini bisa dikirim di YouTube kayak kemarin tuh, Mas ya? Iya, saya kirim juga ke WA nanti Pak gambar-gambarnya yang ini. Oke, bisa. Jadi di YouTube ada Oke, sama lanjut. di WA juga saya Hmm. kirim. Oke, oke, bisa. Lanjut, monggo. Saya perbesar. Bisa diperbesar ini ya. Sebentar. Komputernya baru nih soalnya. Enggak, justru yang baru itu saya belum bisa pakai untuk ini, masih banyak program yang Oh error, Pak. gitu. Jadi saya ini pakai yang laptop. Jadi makanya tadi Oh saya itu. pindah-pindahkan Oh, dulu oh. ke ini, Iya, iya. ke laptop yang lama. Eh, Waduh, tapi ke sini kelihatan nggak Pak? Segini Pak? eh, lumayan sih ya. Lumayan ya? Lumayan. Baik. Kalau digedein nggak mau ya, di zoom dikit nggak mau dia. Ah, iya ini kok nggak bisa ya? Kalau nggak mau cukup ya. Oh Bisa, oke, bisa. coba bisa Pak ini Pak. Harus keluar Ah, dulu ini ternyata. eh, iya. Oke, siap. Oke, oke. Iya. Nah, jadi ini
saya kembangkan dari yang kemarin saya bikin oret-oretan. Jadi pertama dari sini dari gerbang, terus kemudian masuk ke area di sini ada gerbang, di sini ada ruang pertemuan. Kemudian di sini ada kantor, serta di sini ada gazebo ya Pak ya, hanya gazebo saja. Kemudian di sini ada. Tapi gede ya itu. Iya, ini ukurannya lebih panjang Pak, memang ukurannya. Jadi sekitar 3 kali 5 meter mungkin ya kurang lebih kalau total. Kemudian di sini ada tempat area duduk-duduk berupa payung-payung. Di sini ada sekitar 4 titik di sini. Kemudian untuk bagian sini ada spot yang untuk kandang kambing yang dilepas itu Pak, untuk bisa dilihat oleh anak-anak. Umbaran ya. Betul, umbaran di situ. Nah, kemudian ini di sini kantin. Nah, ini yang saya katakan belum bisa masuk ke ke gambar yang setelah saya pindahkan ke komputer yang baru itu. Nah, kemudian di sini ada toilet. Di sini sebetulnya ada 4 unit Pak toiletnya. Jadi 2 untuk laki-laki, 2 lagi untuk perempuan. Itu nanti ada bisa dilihat dari gambar 3D-nya nanti Pak. Kemudian di sini ada 3 gazebo dan 3 payung juga Pak di sini. Nah, di sini jalannya dari depan itu ada yang ke arah kiri, ke arah kantin. Kemudian di sini ada yang berputar ke arah kandang kambing, umbaran. Kemudian satu ini ke belakang yang ke arah gudang. Ya, ke arah tempat ini pakan. Dan kemudian di sini juga sama berkeliling, ada satu ke arah tempat bermain anak-anak yang outbound itu yang kecil Pak. Kemudian di sini hanya untuk jalur penghubung saja antara outbound, tempat bermain, serta ini area kambing. Jadi nanti area kambingnya bisa dilihat dari arah luar nantinya Pak, kandang kambingnya. Saya agak bingung lihat gambar kandang kambing ini ya. Iya, ini belum pakai atap Pak. Ini juga yang 2 yang tidak bisa masuk ke ini. Tidak masuk ke ke file yang ini jadinya gambarnya. Jadi error. Jadi kalau untuk kandang kambing, karena memang saya sendiri kan memang tidak membuat desainnya, jadi kemarin saya mencoba membuat sederhana dengan bentuk atap yang seperti ini Pak. Nah, yang seperti ini. Gitu, iya. Atau mungkin lebih bagusnya atapnya pelana ya, nggak berisai itu kandang. Pelana saja. Pelana. Baik. Oke, baik kalau begitu. Tinggal ditarik jadi pelana gitu aja. Oke, siap. Nah, itu untuk yang di bagian kandang tuh di sini seperti ini. Nah, terus kemudian di sini ada pintu masuk khusus kalau misalnya nanti orang yang masuk ke sini, ke area wisata ini bisa masuk ke area di depan sini. Nah, di sini ada bagian yang memang menghubungkan antar kandang nantinya, Pak. Begitu. Ada jalan yang menghubungkan antar kandang. Termasuk juga ke arah belakang, karena di bagian belakang ini ada spot yang bisa dipakai untuk duduk-duduk nantinya, Pak. Di sini. Area untuk kopi-kopi di situ. Tapi nanti untuk kandang kambing sama gudang itu kan mungkin pakai bangunan yang atap pelana galvalum, kotak gitu aja kan mirip-miripin kandang gitu kan bisa kan ya? Jadi bisa, nggak kelihatan Pak. kotak. Iya. Betul. Kalau yang gudang, nah saya nggak tahu kan bentuknya yang sekarang Bapak buat seperti apa. Nah, kalau yang kandang kambing ini saya menggunakan kayu-kayu memang. Nanti mungkin sedikit agak terlihat dari bagian 3D-nya nanti ya Pak ya. 3D yang arah yang lain. Begitu. Baik. Bisa. Ya. Berarti ini kayaknya zoningnya untuk kandang itu dipertegas gitu ya dibanding yang kemarin ya? Iya, betul. Perubahan dari alternatif 2. Kemarin yang alternatif 2 yang kemarin itu 3 berjajar dengan panjang yang berbeda. Betul. Yang paling utama paling panjang, lebih pendek, terus paling pendek baru umbaran kan begitu ya? Betul. Ini berubah. Iya, ini saya rubah dengan posisi yang di bagian sininya Pak. Penerimanya ada penerima, jadi akhirnya saya buat seperti ini. Gitu. Tapi penzoningannya tetap, dan kemudian juga dari sisi luas site-nya kemarin setelah saya masukkan ukuran yang lebih fix itu terlalu mepet ke arah sini Pak, terlalu mepet, jadi kandangnya agak sedikit mengecil. Nah, ini saya lebih sesuaikan dengan ukuran yang Bapak minta, begitu. Gitu. Jadi memang lebih kelihatan dan lebih dibuat seperti ini, gitu. Karena kemarin ketika saya buat di posisi di sini, ini terlalu mepet dengan sudut di sini dengan ukuran yang lebih fix.
kemudian yang di sini terlalu leluasa begitu. Nah, ini saya coba rubah seperti ini. Kemudian di sini ada ruang penerima supaya nanti bisa dipakai untuk tempat duduk-duduk juga Pak di sini di bagian depan ini. Begitu. Oke. Ya, nanti kalau misalnya Bapak masih tidak suka atau pengen kembali seperti yang kemarin, otomatis saya akan rubah lagi di bagian itu, Pak. Ada satu kelemahan saya lihat ya di sini. Ya, silakan. Dari pintu gerbang itu seseorang nggak bisa melihat view seluruh gedung gitu ya. Katakanlah ada gudang nih gitu, gudang nggak kelihatan. Saya bayangkan kalau orang itu baru masuk dari gerbang. Masuknya ngelihat ke arah gudang, ke arah sini, Pak? Iya, nggak bisa langsung terekspos gitu ya. Oh, ada di sana nih kan begitu. Dia harus jalan masuk dulu baru lihat. Oh, ternyata ada gudang ya di sini kan begitu ya. Saya ingin satu bagian yang memang ingin diperlihatkan juga ya Pak ya di situ di gudang itu. Maksud saya begini, saat orang masuk gerbang itu langsung kelihatan mappingnya lah begitu. Oh, ini ada kandang, itu kandang. Oh, sana gudang ya. Ini ada kandang. Oke, baik. View itu langsung melebar begitu. Oh, ini ya gitu. Kelihatan lah begitu. Oke, baik kalau gitu saya paham Pak maksudnya. Kayak terkucil gitu jadinya gudangnya ini ya. Betul, saya pikir gudang tidak terlalu masalah selain kandang. Gitu. Oke. Padahal gudang itu mengoperasionalkan seluruh lokasi ini. Gitu. Oke, siap kalau begitu. Nanti saya rubah lagi posisi di sini ya Pak ya kalau begitu. Tapi nggak sulit sih ini ngerubahnya, kayaknya nggak sulit sih ya. Enggak, tinggal hanya menyesuaikan sini dan di bagian depan sini Pak nanti. Gitu. Saya ada alternatif misalnya. Itu kalau misalnya gimana saya ngasih kodenya ya. Kandang posisi Mas Ruli sekarang katakanlah saya bilang A, yang kecil itu jangan tempatkan di posisi yang kecil. Oke, A ya, itu A. Yang satunya sebelah utaranya B. Yang ini? Oke, itu B. Yang satunya C itu ya. Yang C inilah yang jadi masalah menurut saya ya. Yang C ini kalau seandainya arahnya itu kan ke utara selatan nih ya. Kalau misalnya diubah ke arah timur barat tapi ditempatkan di selatan gudang memungkinkan nggak ya? Ini sejajar, ini sama dengan ini ya Pak ya maksudnya. Betul, tapi tempatnya ada di ini. Ini ada jalan ya, jalan batu tadi di selatan gudang C-nya. Selatan gudang itu berarti di sini ya Pak ya, daerah sini? Iya, di wilayah situ. Apa memungkinkan? Mungkin agak mengecil ya berarti ya kalau begitu. Mungkin akan sama seperti kemarin yang di oret-oretan akan seperti ini ya. Tapi kalau kemarin berjajar ya? Iya, kemarin berjajar Pak, kurang lebih seperti ini ya kemarin itu. Kalau dari efisiensi lahan, ini lebih efisien, lebih efektif dari sisi efisiensi lahan. Cuman dari sisi view-nya dia kurang dapat karena dia menyisihkan si gudang gitu ya. Baik. Oke, saya paham Pak. Kalau gudang harus dimunculkan, berarti nanti saya munculkan Pak posisinya. Oke, siap. Berarti kurang lebih Bapak kembali seperti yang kemarin ya Pak ya di sini. Ada yang beda sih ya. Coba posisinya dirubah di selatannya gudang. Di posisi selatan gudang. Selatan gudang. Dekat ke pagar. Itu dekat kursornya Mas Rudi. Oke. Utaranya pagar. Ini maksudnya Bapak mau diposisikan di sini gitu untuk yang C. Yang C-nya ya. Oke. Bisa jadi ada korban kapasitas ya. Bisa jadi ada korban kapasitas mungkin nggak segede itu, turun dikit gitu misalnya ya. Tapi itu lebih tidak masalah daripada posisinya di sini. Itu bisa memperlebar landscaping merlebar view-nya gitu. Iya. Baik. Jadi kelihatan lebar nih gitu, padahal sebetulnya enggak gitu. Oke. Berarti nanti pintu masuk ke arah gudang juga mungkin sama dengan ini ya Pak ya kalau begitu ya. Betul. Sama dengan pintu gerbang. Betul, seperti itu ya. Atau mungkin dilewatkan depannya, itu juga bisa. Ke sini ya Pak ya? Begitu. Dari gerbang bisa, dari dekatnya area umbaran yang tadi itu juga bisa.
Oke. Ini kebetulan kalau lebar yang ini tidak terlalu besar, Pak, sekitar 2 meteran. Karena memang Yang kan pintu ini hanya, gerbangnya. betul. Karena kan ini Mm-mm. untuk orang lewat saja. Nah, sementara untuk Oke. gerobak lewat itu menggunakan 3,5 meter, Ah. Pak, ukurannya. Jadi Mm. memang lebih leluasa. Begitu. Mm-mm. Nah, kecuali Kalau Bapak mau bikin misalnya dua, aksesnya apa? ada dua kan bisa, Mas ya. Bisa, Pak. Saya begini, akses orang itu lewat pintu gerbang, Mhm. tapi juga di sisi setelah ruang umbaran itu tadi, ini kan ada Oke. jalan nekok nih ya. Mhm. Itu arah Di panah situ itu aja ya, Pak ya. yang Baik. itu Mhm. bisa. Oke, siap. Kan nggak perlu di zoning dengan pagar yang harus lewat sono nih, gitu kan nggak Mhm. juga ya. Iya, Lewat betul. situ pun bisa juga. Oke, siap, Pak. Baik. Mm-mm. Mhm. Oke. Silahkan, Pak. Apalagi yang ini? Ini joglo. Posisi itu ada gazebo gede yang ini dekatnya joglo apa tadi ya? Gazebo yang Mas Ruli bilang gazebo tadi. Yang ini saya hapus dulu ya, Pak ya. Oke oke. Oke, karena sudah Tapi ada udah clear ya nanti. yang tadi ya. Iya, sudah direkam kan, Oke Pak? oke. Nanti saya. Oke. Oke. Posisi gazebo. Mhm. Kursornya mungkin bisa dibawa ke gazebo Oke. Gazebo yang ini, Pak ya? Yang di depan? yang oke dekatnya kantor itu. Oke ya Sedekat. itu ya. Iya. Betul. Itu jadi kemarin kan ada rencana itu mau saya pakai untuk rumah lah, untuk istirahat Mhm. lah, di apa kan itu ya. Terus itu kan Mhm. nggak jadi. Maksud saya Betul. itu dijadikan ruang publik murni gitu ya. Jadi Betul. seorang ke situ udah secara bebas pakai aja untuk pertemuan, untuk rumpi, untuk apalah begitu bisa gitu. Nah itu bentuknya tadi kalau nggak salah mau panjang 3 meter kali berapa gitu ya? Iya, tadi 3 kali 5-an kurang lebih, Pak. Tiga tiga kali kali lima. 4,5 atau 3 kali 5. Oke, Mhm. gambar ini sudah terskala ini ya Mas Ruli ya? Sudah lebih terskala, Pak, ini. Oke, Mhm. kalau misalnya gedung pertemuan itu saya butuh paling tidak ya, ukuran itu 8 kali 8 kurang lebih 60 meter persegi. Bisa nggak ya? Oke, sebetulnya kalau yang saya digambar yang lebih, maaf, ukuran yang saya ambil Oke. malah untuk yang di bagian gedung ruang serbaguna itu 9 kali 10 malah, Pak. Itu sudah Yang mana? yang di sini, Pak, ruang serbaguna sini. Oke, itu berapa ukurannya? Kalau yang ini memang kurang dari 9, Pak, karena memang kan saya Ah, mengambil berdasarkan template begitu. Tetapi kalau oke. dari ukuran itu 9 kali 10. Tapi ini nanti ya, eh, kita kan sudah dapat volume bangunan ya. Mhm. Misalnya di situ kali 10 itu Mhm. proporsionalnya udah kelihatan ya nanti. Ukurannya Sudah, ini Pak. Iya. sekian nih gitu. Mhm. Udah Sudah. ada ya itu ya. Iya, nanti sudah ada, Pak, di Oke. gambarnya. Kalau untuk gambar yang berupa gambar site plan Uh, itu ada ukurannya, termasuk mm, juga nanti rencana bangunan berapa kali berapa gitu. Nah, ini memang kalau yang 9 kali 10. Mhm. Mhm. Nah, kalau untuk yang di gambar 3D Terlalu ini kecil. memang saya mengarahkan Mhm. ke arah nanti rencana untuk animasinya, Pak. Karena kan saya Oke. mengambil gambar bangunannya berdasarkan template yang tersedia, begitu. Hmm. Begitu. Kalau gambaran saya gini terhadap volume bangunan ya. Silakan. Mhm. Satu, kalau untuk kepentingan kantor itu terus kantor, kafe, toilet segala macam itu proporsional Mhm. menurut estetika dari landscaping area Mhm. ini ya. Itu proporsional, nanti kami bisa menyesuaikan. Tapi untuk joglo, saya nyebut gazebo yang gede tadi joglo gitu ya, dekat Yang di sini kantor ya, Pak itu ya? ya. Ya, yang ini ya. Oke, saya nyebutin joglo gitu ya. Ya. Joglo sama gedung pertemuan, maksud saya begini, gedung pertemuan itu paling tidak eh, lebarnya itu, luasannya dulu aja. Luasannya paling tidak itu 140 meter. Oh, oke. Mhm. Paling tidak 140, 135 meter persegi luas gedung dalam. Mhm. Itu. Gak tahu bisa Oke. enggak ya? Saya bisa sih, bisa. Iya. Masih bisa, Pak. Ini mungkin agak sedikit Uh, maju lagi ke arah depan. Nah, mungkin agak yang sedikit. gedung pertemuan saya bilang tadi. Ya, di sini, Pak. Oke. Nah, ini mungkin agak Paling tidak sedikit. ruang dalam. Mhm. Ruang dalam itu paling tidak minimal 130, 135 lah Mhm. minimal itu ya. Meter Oke. persegi. Oke, baik.
Ini kemarin kalau saya bagian dalamnya 9 kali 10 Pak, 90 meter persegi. 9 kurang ya, kurang Saya kayaknya. tambahin ya, baik. Oke. Terus yang kedua untuk joglo tadi, ya, joglo di gazebo, bisa kursornya dibawa ke joglo Mas itu. Oke, sebentar. Oke, yang joglo di depan sini Pak ya? Kursornya mungkin bisa ditaruh di joglo. Sini? Oke. Joglo itu paling enggak 8 kali 10. Oh, besar ya ternyata ya? Karena gini, satu fungsionalnya kuat. Ini banyak sekali yang pesan. Tolong ada ini gitu, nggak tahu taruh mana gitu. Jadi saya harus mewujudkan itu. 8 kali 10. Ini pesanan orang banyak ini sampai kabupaten pesan. Ini ya aku itu. Saya udah tahu arahnya nanti. Paling sebetulnya masuk sih Pak di situ. Gitu. Di situ masuk sih sebetulnya di area sini bisa masuk. Cuman memang karena ini kemarin saya ambilnya, saya pikir seperti ukuran ukuran rumah kan kemarin 5 kali 4 ya Pak rumah ya. Jadi saya pikir kurang lebih kalau gazebo berarti kan tidak ada kamar tidur dan lain-lain. Jadi akhirnya saya itu nanti ruang itu terbuka saja. Betul, terbuka saja. Paling kalau perlu area tambahan, saya tambahkan satu ruang, mungkin ya cukup 3 kali 4 eksklusif di dalam untuk tamu-tamu tertentu misalnya. Bisa saya atur sih di situ. Tapi ruang terbuka joglo gitu aja saya nyebut ya. Joglo pendopo itu 8 kali 10. Karena ya satunya yang besar. Yang kedua itu ada temen ini yang bikin joglo-joglo ini agak kesulitan ini ya jual barang karena masa pandemi ini. Kemarin tolong dong beli 1 2 ya saya ambil 2 lah nanti. Oke. Iya. Gak enak saya sama temen ini. Dia produk joglo gitu. Ya udahlah tak ambil 2 nanti. Siap. Yang 1 tak taruh sini gitu. Iya. Lagi sepi nih. Kasihan. Oke. Iya, berarti kalau begitu memang lebih besar lagi berarti ya. Tapi di sini kalau saya ini masih bisa Pak masuk di sini. Masih bisa ya. Tinggal memposisikan kira-kira apakah posisinya nanti agak sedikit begini mungkin ya Pak, karena kalau memanjang ke belakang itu agak yang agak sulit. Karena boleh. Yang penting 8 kali 10 Mas. Oke. 8 kali 10 yang penting. Karena gini sih ya, si temen ini dia sudah setting itu ukuran 68, 8, 10 sudah setting. Jadi kalau ukurannya misalnya 9 kali 11 gitu, dia bikin lagi. Enak nanti dia stoknya banyak. Siap. Oke, siap Pak. 8, 10. Oke, siap. Oke, silakan. Apalagi? Oh iya, satu lagi. Untuk gedung pertemuan, itu kalau misalnya lebarnya tadi 9 kali 10 ya? Iya. Oke, kalau misalnya lebarnya tetap dipertahankan 9, panjangnya kalau 140 itu berapa ya? 9 kali 14 itu berapa ya? 12, 13 mungkin ya Pak ya? Oh, malah 15 ya. Oh, terlalu panjang. 9 kali 15 gimana, Mas? Kalau saya lebih menyarankan ke 10 kali 14, Pak. Kalau 15... 10 kali 14? 10, 14 ya. Iya, kalau 915 itu akan kurang lebih ini, Pak. Dia akan memakan ruang ya? Ini mungkin akan hilang satu payung ya, tempat duduk-duduk. Oke. Tapi kalau Mas Ruli menyarankan berapa nih? 10-14, Pak. Nah, mungkin kurang lebih 10-14 itu kurang lebih luasannya 140 ya. Iya. Kalau 9 kali 15 itu 135. Betul. Ya kurang lebih sama luasannya ya. Tapi untuk berapa tadi? 10-14. Berapa? 140. Tapi 10 kali 14 dengan ruangan yang sama 9 kali 15. Saya jauh lebih murah konstruksinya 9 kali 15. Oh gitu, oke. Siap. 10-14
1,3 kali lebih mahal saya nanti, bisa 1,5 Oke. itu. Oh, jatuhnya di situ nih. Saya harus pakai baja bentang Udah ada panjang gitu. perhitungan ini. Udah lah, kerjaannya cari duit dari situ. Ya. Oke. Nah, berarti Cuma kalau ada begitu risiko. satu payung nggak apa-apa ya Pak ya di daerah sini. Ini kan ada payung. Kalau dihilangin sebetulnya sayang ya. Cuman gimana? Saya melihat ada style yang beda ini ya. Kayaknya kemarin stylenya nggak gini. Memang ada Ya. penambahan kan Pak, yang seperti saya katakan. Jadi saya Ada tambahkan penambahan, kalau ada. Enggak. Bukan itu maksud saya. apa itu? Sebentar. Ada rasa yang beda. Kemarin itu ada beberapa site di dalamnya yang agak aneh gitu ya. Apa ya? Oh gitu. Kayaknya Saya ini coba. sangat kompas. Sangat gitu. kompas ya. Kompas utara, selatan, barat, timur ya. Kemarin enggak kayaknya. Gitu. Saya agak lupa. Saya coba buka dulu aja ya Pak ya, biar saya juga tahu. Saya suka yang awal kemarin. Aneh nih, gitu. Oke, saya coba buka. Di JPEG ya mungkin ya. Yang alternatif 2. Kan ya. Oke, yang ini. Kalau yang ini sih posisi bangunan sejajar memang dengan jalan. Terus kemudian ini payungnya di posisi di sini. Sudah kebuka ya Pak ya gambarnya ya? Bukan ini ya. Apa yang awal pertama dulu? Oh, yang paling pertama. Itu gini. Saya jadi ingat. Hallnya dulu nggak ngikutin siku jalan, nggak ngikutin siku bangun itu dengan saya itu. Betul. Sehingga apa nih gitu kan saya waktu itu apa yang gitu ya itu. Iya. Dulu apanya gitu. Kemarin itu silakan. Kemarin itu memang saya mengambil dari gambar yang alternatif kedua itu, alasannya ada penambahan Pak, seperti misalnya payung kayak gitu ya, tempat duduk payung. Saya coba buka dulu deh, saya juga agak lupa nih yang sebelumnya. Sebelumnya mungkin ini deh. Ini Pak ya. Sudah kebuka Pak. Itu tuh. Oh, oke. Gitu. Memang yang di bagian depan itu jalan. Oke. Iya. Gitu. Kalau ininya memang tetap sama. Sebetulnya kayak ini nih Mas. Maksudnya begini. Kalau hall ini ya. Ini masalah style sih ya. Hall itu waktu orang jalan masuk. Dia space jalan, katakanlah sempadannya lah gitu sama jalan gang masuk ke parkiran ini ya. Itu kan yang depan lebih sempit dibanding yang belakang ya. Kan betul ya, lebih sempit dibanding belakang. Dia kesannya miring, tapi sebetulnya nggak miring dia. Bangunan ini sebetulnya proporsional, nggak miring, cuma jalannya yang dibikin agak nakal dikit kan gitu. Gitu kan ya. Iya. Sebetulnya gitu-gitu yang menarik. Kadang-kadang. Kalau begitu kayak serong nih bangunan nih. Tapi enggak juga sih kan gitu ya. Oke, sebentar. Berarti ini permainan masalah jalan yang lain aja nanti sih. yang saya coba ya. Tapi enggak harus gini sih ya. Enggak harus gini. Kita kembali ke awal bisa. Sini ya Pak ya. Ini kan sempadannya sama banget gitu kan. Antara orang masuk pintu gerbang sampai ujungnya dari si hall, dia ketemu simetris gitu, sama gitu. Menurut saya agak kurang nakal dikit ini. Jadi lebih ke kaku sebetulnya Pak ya. Agak dikit ya. Kemarin saya suka yang pertama itu sudah ini. Itu kalau di drone bagus itu. Oke. Berarti kalau begitu nanti saya bisa Pak. Saya bisa posisikan kalau yang sebelumnya ini kan yang digambar sebelumnya posisi bangunan ini tuh sejajar dengan pagar. Nah, ini. Agak mic-nya Mas kurang keras. Ya, nah posisi yang di sini ini, oke saya coba buka yang, nah kalau yang ini kan memang saya sejajar dengan jalan sebelumnya
seharusnya kalau misalnya mau yang seperti yang pertama tadi, nah yang seperti ini memang tidak sejajar dengan oh sebentar, saya jadi bingung juga ya. Iya, ini permainan jalan bisa Pak. Nah nanti posisi untuk yang di area sini, coba saya buka yang ini. Nah ini memang sedikit dimiringkan Pak nanti posisi jalan ini. Nah nanti apakah memang yang ini gimana? Posisinya dimiringkan Pak, begitu. Jadi ada permainan lagi jalan. Nah kurang lebih begini ya. Iya, Oke. betul. Kan gini. Saya nggak pengen orang masuk itu dengan begitu mudah menebak. Oke, siap. Nah, kalau serba simetri, serba proporsional, orang masuk itu nggak ada godaan gitu. Gimana ya saya mengistilahkan ya? Mudah menebak begitu. Nah itu. Oke. Saya lebih suka dimainin agak aneh gitu aja. Oh ini jadi kemana sih? Oh kayaknya miring nih bangunan. Oh enggak. Itu walaupun mereka agak ngomong tapi perasaan pasti bermain itu. Oke, paham. Gitu. Oke, siap. Dibikin agak nakal dikit gitu. Lebih berkelok-kelok gitu ya Pak di sini ya. Oke, siap. Ya walaupun enggak ekstrim ya. Betul. Enggak kontur ini, enggak kontur banget. Oke, saya tapi paham Pak. Mungkin kelok dikit. Oke. Itulah kurang lebihnya. Oke. Baik. Nah, saya suka kalau ada desainnya agak menggoda gitu ya. Iya. Itulah itu. Oke, siap. Oke, berarti kalau begitu tadi untuk ini sepertinya bisa Pak ya untuk di bagian ruang pertemuan tadi. Nah, ini di ukuran 9x15. Mungkin nanti saya coba main-main apakah nanti digeser ke arah sini untuk ke arah depan sedikit lagi. Mungkin sekitar maju 1 meter atau 50 cm. Karena nanti kan atapnya cukup jauh ya Pak ya untuk atap model Bali begini. Nah, jadi saya coba ambil 50 cm aja ke arah depan. Jadi nanti badan bangunan dengan jalan itu sekitar 4,5 berarti kurang lebih. Maksudnya dari tepi sungai? Oh iya, dari tepi sungai maksudnya begitu. Berapa gambaran? 4,5 meter. Oh, bisa. Okay. Bisa. Masih bisa dimainin sesuatu, bisa. Oke, baik kalau begitu. Cuma kalau gazebo yang belakang hilang satu, kalau bisa jangan. Nanti paling saya coba atur geser agak sedikit diputar begitu aja Pak ya. Oke. Iya. Siap. Oke, kemudian silakan apalagi Pak? Joglo tadi udah ya, 8x10. Sudah ya, 8x10. 8x10 cuma arahnya kemana, nanti terserah Mas Ruli. Tapi yang penting ukuran joglo 8x10. Totalnya 8x10 ya Pak ya? 8. Yang apa? Totalnya 8x10 kan ya Pak ya untuk joglo ya? 8x10. 8x10 itu ukuran lantai ya. Nanti kalau tampias jure kan sudah di ya. Betul. Jadi lantai itu 8x10 gitu. Siap. Okay. Terus itu kira-kira memanjangnya 10-nya itu ke arah barat timur atau utara selatan kira-kira? Iya, kemungkinan besar sih ke arah sini Pak. Nah, ke arah sini. Karena di sini lahannya masih betul. Karena di sini lahannya masih cukup leluasa. Saya lebih cocok kalau yang 10-nya ke arah utara selatan. Nggak memakan space banget gitu. Betul. Masih cukup. Itu lagi ya. Bisa agak di zoom kecil dikit gitu ya, dikecilin dikit Mas. Silakan. Oke, penempatan kebun Mas. Kebun anggur yang jambu madu kemarin. Oke. Nah, untuk kebun-kebun itu saya sebetulnya menempatkan di daerah sini juga Pak. Nah, di daerah sini tadinya ya karena memang sela-sela gitu ya. Betul, di sela-sela itu. Karena di sini space-nya cukup besar. Kemudian kalau untuk buah-buahan bisa di sini di samping samping payung-payung serta kantin itu bisa Pak di sini. Cuma sekarang dengan adanya gazebo saya harus coba cari lagi nih apakah memang anggur justru di sini gitu ya. Posisinya di sini jadi antara kantor sama gazebo. Gitu. Nah, kemudian kalau buah-buahan kan memang dia bangunannya pohonnya tinggi jadi bisa ditempatkan di sini.
pengganti pohon rindang di sini. Gitu. Oke. Punya gambaran saya. Tapi sebetulnya kebun apa ya? Kebun itu enaknya dia nggak perlu di zoning secara tegas. Dia bisa kayak air luas gitu aja lah. Terpecah Dia gitu aja liquid ya lah Pak ya, gitu. dimana aja ya. Ini nanti Betul. ngalir ke sana itu bisa dimainin kan. Kebun Oke. bisa. Yang penting ada space dia untuk lewat, untuk jalan. Oh, saya ke sini, saya ke situ, saya belok sini. Kalau kebun yang penting ada jalan, ada space-nya, mau bentuknya kayak apa dia ngikutin bisa. Oke, siap Pak. Baik. Bisa itu Pak. Kandang tadi jangan lupa Mas ya. Kenapa? Kandang. Penempatan kandang yang C tadi itu. Ini kan tadi saya rekam, jadi bisa dilihat lagi nanti kawan Pak. Oke. Bisa. Oke, baik. Ya, silakan Pak. Itu area untuk mainan air itu ya, kayak water park lah begitu ya. Itu berapa Mas luasannya gambarannya? Nah, ini belum dihitung tapi udah lebih mengecil dari yang sebelumnya Pak, dari yang kemarin. Ini sudah saya perkecil karena kan untuk memperluas kandang. Gitu. Nah, saya sendiri sebetulnya kalau misalnya Bapak tidak keberatan, kalau misalnya ini area di bagian depan ini kan sebetulnya kecil Pak, di bagian depan ini. Nah, mungkin agak terlalu mepet dengan pagar. Nah, apakah misalnya ini saya geser lagi ke arah sini? Kalau Bapak setuju tentu ya. Sebentar, kursornya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi saya mau gambar dulu Pak. Nah, ini jarak ini tuh terlalu mepet. Jadi ketika misalnya ada atap lengkap dengan jurainya, dengan overstack-nya, itu terlalu mepet Pak. Jadi kalau misalnya hujan itu bisa kena ke bagian ini, ke arah jalan di sini. Nah kalau misalnya Bapak misalnya katakan tetesan hujannya ya. Betul. Yang dikhawatirkan terlalu mengguyur ke arah jalan kan ya Pak, kurang bagus begitu. Nah, kalau misalnya saya perbesar lagi, katakanlah begini, gitu ya, jadi agak sedikit menjauh lagi dari kandang, tapi ini akan mengecil lagi, Pak. Itu bagaimana? Untuk waterparknya? Untuk waterparknya. Oh, saya nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Sebentar, Mas. Untuk kandang B itu yang utara ya tadi ya, itu ukurannya berapa ya? Itu sesuai kemarin tuh berapa ya? Sebentar. Yang sebelum itu kan totalnya 500 ya Pak ya kandang tuh. Berarti kurang lebih 25 kali 500 tuh kapasitas ekor loh, totalnya. bukan meter persegi. Oh, 500 ekor ya? Kemarin. Oh, iya. Sebentar. Bukan meter persegi gitu enggak? Bukan. Bukan. Oke, kemarin saya lupa lagi ya, 10 kali 12, terus kemudian ada 2 kandang, 10 kali 12, terus yang satu sisanya. Begitu. Ini kelihatan kalau Mas bukan peternak nih. Memang saya harus belajar banyak. Nggak bisa. Kalau saya juga baru belajar kok. Saya biasanya ngurusin kampus ini. Okay. Nah ini Pak, 500 meter persegi dari ini Pak. Oh, jebakannya di sini. Saya ngambil dari situ. Oke. Enggak. Bukan 500 meter persegi sebetulnya. Oke. Itu 500 ekor sebetulnya yang saya masuk kemarin. Kapasitas 500 ekor. Berarti total. Tapi kalau space untuk kandang itu cenderung luas karena ini kan unsur yang terintegrasi antara satu landscape itu. Cuma gini, untuk tadi kandang ada saya kasih kodifikasi A, B, C gitu ya. Yang B paling utara ya. Yang B paling utara itu tolong dimatikan posisi 7 kali 30. Oke. Di yang sini. B. Yang B di sini ya. Itu dimatikan, dikunci pada posisi 7 kali 30. Oke. Karena gini pertimbangannya. Kenapa 7 kali 30? Karena itu untuk kandang koloni dan indukan baterai. Nah, kalau kandang koloni dan ukuran baterai itu kalau kita ngunci angka itu lebarnya 7, panjangnya itu 24, 30 apa. Tapi untuk perhitungan kapasiti dari kandang itu saya kunci di angka 30. 30 itu. Baik. Nah, baru 2 kandang yang A sama C itu monggo menyesuaikan. Cuman Mas, gini, kandang itu karakteristiknya ya, lebar itu pasti 2 kali baterai.
baterai kandang ini istilah kandang ya, istilah peternakan farm ya. Jadi lebar itu 6 terus 8 begitu. 6 sama 8 lebarnya. 6 sama 8 gitu. Nah, 6 bisa pakai, bisa. 8 bisa pakai, bisa. Nah, itu panjangnya nanti udah kelipatan 3 meteran atau kelipatan 4 meteran itu bisa. Oh, 3 atau 4 artinya gitu begini. ya. 3 meteran kelipatan misalnya 6 kali 9 itu bisa. Atau 6 kali 4 24 meter itu bisa. Gitu. Ini berhitung ini ya. Karena ada karakteristik dari ternak itu yang butuh begitu gitu. Gitu. Agak uniknya di situ. Baru sekarang itu belajar ternak kambing. Kemarin saya 500 dibagi-bagi, Pak. Enggak. Nggak bisa. Siap. Kadang beda sama kandangnya orang ini. Tapi yang B dikunci 730, Mas. Oke, ini ya, yang B ini. Ya. Oke. Ya. Cukup kalau gitu. 30. Oke, saya nanti coba ya, Pak. Kecilin dikit gambarnya, Mas ya. Kecilin dikit gitu. Kalau gudangnya sendiri berapa, Pak, sekarang yang sudah jadi, Pak? Gudang itu yang jadi sekarang itu 6 kali 25. 6 kali 25 ya gudang ya? Ya, 6 kali 25. Itu sudah dikasih atap ini. Sudah dipasang produksi sekarang. Oh, oke. 6 kali 25. Itu sudah jadi. Dari benteng belakang berapa, Pak? Jaraknya? 1 meter. 1 meter. 1 meter. Oke. Iya, 1 meter. Kalau dari pagar utara, 6 kali 25 itu, dari pagar utara itu 9 meter. 9 meter ya. Dari sini ya, Pak? 9 meter. Ya? Betul, 9 meter. Oke. Jadi posisi ini kalau proporsionalnya itu geser ke selatan, sit gitu. Tapi kayaknya jangan ini ya. Jadi nanti kalau Mas beli aplikasi 6 kali 25, jaraknya itu 9, nanti ini bangunan ini lebih kecil mestinya. Oke, siap, Pak. Oke, baik. Baik, kalau begitu. Silakan, apalagi Pak? Nanti saya perbaiki yang Iya, itu nanti ruang outbound itu berarti kan akan berada di sebelahnya 7 kali 30 kan gitu. Betul. Sebelahan kan gitu ya. Betul, Pak. Itu nanti nggak tahu tersisa berapa begitu ya. Tapi outbound itu lebih mudah dibuat, dia lebih cair mau digimanain dibanding water park. Kalau karena di situ ada plumbing, ada ini fasilitas sarana prasarana ya, itu dia membutuhkan ruang yang lebih nggak bisa diganggu sama yang lainnya. Betul. Dan ini water park mininya, saya nggak tahu ya ini ukuran berapa ya. Kira-kira kalau dari skala situ ini ukuran berapa ya? Saya coba hitung dulu ya Pak ya, kira-kira berapa nih? Kalau misalnya disilang di cross begitu ya, utara, selatan, barat, timur gitu, itu bentangnya berapa kali berapa gitu? Ini termasuk yang bagian sampingnya atau cukup untuk tempat bermain airnya aja Pak? Untuk airnya aja Mas, kolamnya aja.
Kurang lebih 40 meter persegian, Pak, kalau untuk area bermainnya ya. Untuk khusus kolamnya ya? Iya, kurang lebih segini nih, Pak, yang di bagian luar ini. Nah, ini Oke. Berapa tadi? 40 meter persegian, Pak. 40 meter persegi, berarti itu bentangnya berapa? Kalau bentang utara selatannya itu panjangnya berapa, Mas? Bisa dikira-kira? Utara selatannya si khusus yang dengan lingkari merah itu. Saya biar bisa ngangen-ngangen, oh gini gitu. Untuk panjang utara selatan ke arah utaranya dari yang terluar sampai terluar itu Oh, sekitar 14-an, Pak, kurang lebih. 14. Berarti untuk barat timur kurang lebihnya 8 itu ya? Iya, betul. Iya, Iya. 14, 8. Oh iya, Lebih kurang sih gede sebetulnya kalau itu. luar keluar sih 11, Pak. 10,5 ya. Hmm, Gitu. Karena ini bentuknya kan melengkung Utara ke selatannya kurang lebihnya 14 tadi ya? Iya, betul. Jadi Ah, yang ke arah sininya tadi 14, kemudian dari oke. sini ke sini itu 10, Pak. Gitu. Oh, 10,5 ya. iya, tempatnya memang udah mepet ya. Nah, ini sudah Kayaknya. saya perkecil. Mm, mm, mm. Oke. Karena itu nanti di situ dia butuh ruang pompa juga itu. Betul. Mungkin ruang pompa nanti penempatannya mungkin di dekatnya apa toilet itu ya kalau nggak Iya, salah. paling kalau pikir saya di sini, Pak. Kalau itu, kalau Iya. pompa. Sebetulnya ruang pompanya nggak terlalu besar Iya, sih ya. kecil ya, Pak ya. Mm-mm. Ya, Kalau karena kalau posisi lain sebetulnya bisa juga sih di daerah-daerah sini, Pak. Ini kan sebetulnya ada jalan untuk di belakang, tapi kan juga dia nggak bagus. Paling banter sih di sini. Kalau nggak di sini, Pak. Gitu. untuk area Untuk pompa. pompanya betul. Jadi nanti bisa Ya. dibuat satu bangunan yang memang menarik lah di situ. Iya, karena pompa itu semakin jauh, Mhm. dia kapasitinya semakin besar, maintenance-nya semakin sulit, intinya semakin mahal, semakin high cost itu. Makanya pompa-pompa itu seringkali dibuat di dalam kolam atau di samping kolam atau dekatnya situ Ya, betul. dibangun ya di relief di apain lah begitu kan ya. Berarti kalau dari konsep ini berubah dari alternatif 2 kemarin, kalau di konsep yang ini hampir-hampir nggak mungkin bikin tebing ada ini kayak gitu rencana kemarin gitu ya. Betul. Kalau di situ kemarin rencana di sini dibikin ya, Pak ya. Nah, kalau yang sekarang memang tidak memungkinkan. Tapi kalau saya berpikir di daerah sini, Pak, justru yang masuk ke arah outbound jadinya untuk tebing-tebingan begitu. Jadi kalau yang di daerah sini karena kemarin kan ada outbound, nah saya pikir kalau misalnya di sini dibuat tebing akan tertutup nantinya, Pak, pandangan ke arah Iya, nggak bisa, kolamnya begitu. nggak bisa. Jadi lebih ke Oke. arah nanti tebingnya di bagian sudut ya di daerah outbound begitu. Itu kalau untuk waterpark mininya kayaknya nggak bisa dikurangi lagi, Mas. Itu udah, tolong jangan dikecilkan lagi nanti proporsionalnya. Baik. Kecil sekali. Itu pun paling nanti untuk nambah area air kita bikin tuh kayak semprotan apa itu ya? Saya lupa namanya apa itu, yang keluar dari lantai jus itu dekat gazebo. Itu memperluas ruang tapi waterparknya tetap ini ukurannya gitu. Oke, siap. Boleh, Pak, bisa. Jadi nggak bisa dikurangin lagi ini luasnya yang waterpark itu. Oke, siap. Jangan dibikin lebih kecil ya. Siap. Kalau untuk kafenya tadi Mas, kafenya itu 2 lantai ya? Kafe Dari 2 lantai, yang di atas kan Oke. itu ya musola. Itu luasannya berapa ya? Kalau luasan kemarin rencananya di 5x5-an ya. 6x6, maaf. 6x6. 6x6? Iya, karena untuk ini ukurannya 3x3. Nah, ini saya ambil 6x6. Tapi ini saya perkirakan sudah termasuk dengan atapnya, Pak, 5x5 itu. Untuk area atap. Begitu kalau dalamnya berarti sekitar 3 meteran ya sebetulnya.
Oh, Oh, berarti itu area atap ya tepat putih salah. ini ya. Iya, sudah termasuk atap nantinya, Pak. Berarti Nanti kalau kafenya dalamnya berapa ya itu ya? kecil, Pak. Jadi kalau untuk kafenya di situ mungkin hanya ada tempat duduk Ah, seperti di warung kopi gitu ya, Pak ya. Plus ada mm-mm, mm. dapurnya. Jadi artinya di dalam itu tidak dipakai untuk duduk-duduk orang banyak. Lebih banyak dibawa keluar nih, Dibawa gini-gini keluar, gitu ya. betul. Karena memang cukup Hmm, terbatas lahannya, Pak. Dan mm, mm, mungkin mm. dengan kondisi seperti ini nantinya bisa juga untuk mengarah ke bagian area payung-payung ini nantinya. Oke, oke. Tuh. Kalau tempat wisata gini ada satu yang urgent tuh biasanya gini. Kalau teman-teman di pengembang kayak kemarin saya ketemu teman-teman Tawangmangu ya. Kita kan juga mau bikin juga Tawangmangu itu dekat Mhm. Grojogan Sewu. Jadi selalu butuh area terbuka tapi terlindungi, ada atapnya semacam Mhm. kayak joglo atau apa kayak tadi ya. Ya. Tujuannya sebetulnya simpel. Pada waktu kapasiti pengunjung banyak, Mhm. liburan apa itu, terus tiba-tiba datang hujan. Mhm. Ini orang tuh ngumpul di Kumpul di tempat situ yang ya. bisa Mhm. berteduh tapi terbuka begitu. Mhm. Ini kita butuh sekali area yang seperti itu. Saya berharap sebenarnya kafe ya, tapi kafe ruangnya sempit ya, lahannya ya Iya. di situ ya. Nah, kecuali misalkan untuk kamar mandi, bagaimana toilet, Pak? Kalau misalnya saya pindahkan ke area sini, di area sini bagaimana? Jadi di sini nanti untuk perluasan Di untuk kafe. Jadi toiletnya toilet di di daerah sini, lebih ke arah ke belakang. Bagaimana? Tapi memang daya jangkaunya akhirnya cukup jauh ya ke arah belakang. Mm-mm. Gitu. Kalau digeser ke arah utara, Mhm. karena di toilet itu nanti kan pasti ada shower, ada kamar mandi, toilet kan gitu, tapi juga ada showernya karena di situ ada area waterpark ya. Oh, nah kalau itu saya pikir sih bisa di titik-titik sini aja Pak. Kalau untuk yang shower-shower begitu. Nah, misalkan di daerah Di, sini ini bisa Pak. Gitu. Nah, di gambar 3D-nya saya belum mm, buat nih titik-titik untuk showernya. shower Coba saya untuk bisa. ganti baju gitu, Iya, gitu. untuk Jadi nanti ada showernya kan? berbentuk agak tertutup begitu Pak. Jadi artinya tidak bisa Hmm. dilihat dari luar. Jadi dibuat khusus gitu untuk showernya kalau saya usulkan. Begitu. Oh, di ruang terbuka tapi ditutup ada tirai, kayak ada apa kayak semacam kayak gitu. Iya, semacam itu Atau atau misalnya bentuknya kalau yang menarik itu seperti apa ya? Keong begini nih, Pak. Jadi orang tuh harus masuk ke sini untuk masuk ke arah shower begitu. oh bisa sih kayak di Bali di mana sih itu? Ya saya pernah melihat itu malah di dekat pantai ya, cuma ada kolam renangnya. Mhm. Shower itu tidak dekat toilet, tapi dia berdiri sendiri di ruang terbuka. Betul. Terus ada kayak, entah itu bahannya apa ya, kayak tirai atau akrilik atau Itu saya nggak tahu bisa. itu. Kalau bahan akrilik bisa sebetulnya, tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, mungkin bisa menggunakan juga pasangan bata juga tidak apa-apa, tapi memang harus yang lebih ahli ya Pak ya. Nah ini nanti bentuknya kalau dari Hmm. tampak depan bisa seperti ini, gitu. Dengan ketinggian orang ketika berdiri mungkin seperti ini nantinya Pak kalau berdiri, gitu. Jadi tidak terlalu Sebetulnya yang tinggi. paling banyak butuh itu anak kecil sih itu. Betul. Hmm. Anak kecil nanti sama ibunya atau bule, kalau bule kan nggak ada malu ya, terus Hmm. gini-gini kan gitu nggak ada malu. Tapi kalau di sini kan belum bisa. Iya. Nah, kalau orang Eh, dewasa mungkin lebih ke arah mungkin lebih tinggi di sini ya Pak ya, kepalanya sedikit terlihat mungkin masih bisa. Tetapi pandangan orang dari depan ini nanti akan lebih terlindungi nantinya. Begitu. ya, Jadi saya nanti masih kepikiran kafe ya, memperlebar kafe itu. betul. Nah, kalau misalnya Bapak tadi setuju, Gimana memperlebar tapi space-nya itu nggak makan ruang ya. PR-nya kafe kayaknya Mas ya, kurang gede ya. iya kalau tadi Bapak memang di situ bisa dipakai duduk-duduk memang harus lebih leluasa ya kafenya. Sangat kecil itu Mas, sangat Mhm. kecil. Betul, Terlalu memang kecil. kecil Pak. Saya pikir sebelumnya memang hanya untuk melayani saja makanan diantar ke beberapa tempat Mm-mm. begitu. Cuman ada problem tempat wisata itu kalau pas hujan, Mhm. Betul. crowded banget. Mhm. Semua orang berteduh, apa mereka butuh ruang-ruang ini gitu ya. Atau ada satu Ya, ruang ya, ya. terbuka saja Pak di arah samping sini Pak.
Jadi artinya saya ganti warna kuning biar kelihatan. Oke. Misalkan di sini ada semacam area tertutup, bentuknya tentu tidak harus kotak ya Pak ya. Apakah bentuknya enggak harus. segitiga? Nah, tapi di sini memang ada tutup atap tapi bawah terbuka. Betul, terbuka Pak. Nah, jadi di sini ada meja-meja gitu, meja-meja kafe. Bagaimana kalau misalnya begitu? Saya lebih memilih itu dan di 2 lantai kan. Oke. Nah, lebih memilih itu dan di 2 lantai kan. Oke. Kemudian untuk toiletnya, apakah Bapak tidak masalah di sini? Khusus untuk toilet aja? Sebentar, itu jangkaunya berapa meter ya itu ke situ? Arah belakang kalau dari area paling enak toilet itu sebetulnya dekat ruang kafe ya. Betul. Orang paling secara insting orang pasti akan cari toilet mana sih? Oh, di sana kantin nih pasti ada gitu. Lumayan secara jauh, instingtif Pak. Begitu. Jauh situ, melesat 30 ya. meteran cukup jauh memang. Iya. Saya tetap kalau toilet harus di dekatnya kafe, Mas. Tetap dekatnya kafe. Paling kalau tidak ya masuk. Nggak bisa juga sih, soalnya kan untuk pengunjung yang berada di luar dia membutuhkan juga untuk tempat tempat ya toilet juga sih ya di bagian luar ya. Kalau misalnya begini Pak, di bagian ini nanti ada dua macam. Ada 2 macam. Ini yang mana ini? Oke, Saya ya. ambil warna hijau deh sekarang. Nah, jadi ini untuk area toilet, area apa namanya, kafe. Kafe, oke. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya memang ada toilet, Pak. Ada toilet. Nah, kemudian untuk area di sini mungkin nanti kita pasangkan saja masing-masing satu, Pak. Jadi perempuan satu, laki-laki satu. Laki-laki satu, perempuan satu. Nah, jadi yang utama untuk masuk ke ini ada di dalam kafe nantinya, Pak. Nah, kemudian yang di sini nanti seperti misalnya di bagian ini, misalnya ada satu lagi, Pak. Ada 2 lagi misalnya. Bagaimana kalau misalnya begitu? Toilet lebih, kalau saya bayangkan ini pasti akan ada beberapa titik ya. Yang pasti kayak di gedung pertemuan pasti ada toilet. Di dalamnya tentu pasti ada ya Pak ya, betul. Iya, pasti ada. Kantor pasti ada. Di dekatnya Joglo, itu ada toilet. Mungkin berdiri sendiri. Dia jangkauannya ke Joglo, ke area Umbaran, ke dekat kandang, pasti begitu ya. Pasti ada toilet. Kalau misalnya kita di satu titik, ada beberapa titik. Kalau misalnya dibikin beberapa titik seperti ini gimana Pak? Di sini, ini kan nanti joglo seperti ini ya Pak ya. Nah joglo kurang lebih seperti ini katakan. Nah, jadi ada 1, 2, 3 yang di dalam kafe. Kalau yang di sini otomatis sudah ada ya Pak ya di ruang pertemuan dan kantor tentu sudah ada. Nah tapi untuk yang posisinya di luar itu kurang lebih di sini. Saya lebih menyukai ini. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke. Iya, iya. Menyebarkan toilet itu apa ya? Enak banget, pengunjung merasa nyaman gitu. Nyaman, banyak toilet itu nyaman biasanya pengunjung. Nah, ukurannya saya mengambil ukuran 1 kali 1,5 Pak untuk toiletnya. Jadi memang hanya digunakan untuk apa namanya, buang air besar dan buang air kecil juga. Iya, cukup itu. Gitu. Oke. Siap. Saya sudah bayangkan plumbingnya ini. Wah, ini lari kemana? Di sana sini. Di bawah tanah ini begitu ramai lalu lintasnya ini. Saya bayangkan ini. Udah mulai bingung. Iya, betul. Memang. Ini lalu ya, traffic bawah tanah ini. Betul. Dari kabel, urusan kabel duct itu sama plumbing ini. Wah, rudit di bawah. Lantai di bawah tanah ini. Karena setiap kandang itu pun juga arus air ya itu juga sangat tinggi itu daerah kandang akan itu tinggi sekali di situ. Betul, terbayang di situ memang Pak. Cukup ini besar. Iya. Oke. Ini di sini sudah saya sediakan 4 sumur soalnya di situ. Beberapa titik gitu. Oh, gitu. Sumber airnya maksudnya, Pak. Sumber airnya, iya. Oke. Lanjut Mas, apa ya?
Oke, keseluruhan sih sudah saya jelaskan. Tinggal dari Bapak mengenai tadi juga mungkin satu lagi ya Pak ya, untuk apa tadi itu bilas ya, bilas dan ganti baju. Iya. Kalau Iya. misalnya memang nanti tidak ada masalah, misalnya tempatkan di sini, apakah berupa 3 titik misalnya atau 4 titik, mungkin bisa saja Pak dengan model yang tadi saya katakan ya, seperti ini, begitu. Kalau melihat luasan lahan ya, saya kayaknya lebih memilih opsi di ruang terbuka kayak itu, tapi nanti dengan desain yang sedemikian rupa, ala-ala semi Bali lah gitu ya. Itu bisa diatur. Siap. Kalau ngaturnya bagus, dia bisa jadi focal point yang manis juga itu sebetulnya. Iya, Cuma karena biasanya di sini juga masih bisa, ini cukup ada iya. area terbuka di sini nih Pak. Kalaupun kemudian di sini terpasang, itu juga tidak terlalu mengganggu pandangan dari area bermain Iya. ke arah apa namanya outbound. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Nah di sini Bisa Mas. Area bilas di situ bisa lah, bisa. ya Yakin betul. bisa. Oke, siap. Bisa lah. Berarti Mas, halo? Ya silakan Pak. Oke, kalau di review kembali gitu tadi ada beberapa hal ya. Ya, jadi untuk pertama kandang, posisinya tadi ABC ya Pak ya, saya tulis lagi. Oke, Kurang lebih yang C begini, pindah. ABC ya. Nah itu ukuran yang pertama. Sebentar Mas, ABC-nya gimana tadi? Ya, maksudnya kita tata lagi Pak. Kalau untuk B-nya kan tadinya posisinya di sini. Oke. Oke, B. saya balik lagi aja biar mudah. Nah ini A, Ah. terus yang C-nya di sini. Gitu. Atau kalau tadi kan A ya di sini ya. Terus ini B, ini C, maaf. Bentar saya. Kayaknya nggak gitu sih tadi ya. Gini. Ini kandang ini kan ada 3 ya. Betul. Kandang ini ada 3. Yang Itu awal yang di sini kan. A. Yang di sini awalnya A kan. Oke, itu Gitu. Nah A. jadinya di sini kan Pak ya. A. Gitu. Itu Jadi di sini untuk kandang A. Itu yang C Mas Malan. Oh ini C justru. Iya, itu yang C. Oke. Jadi A saya kok pengen itu tetap ya yang A ya. Oh, A A itu tetap di tetap di sini sana. Bapak. Oh, oke. Iya. Oh, baik. Terus yang B itu tetap di situ, cuma dikunci pada posisi 7x30 yang B. 30 ya. Oh, baik. Yang B. Yang B. Ya, ini yang B Pak ya. 7x30. 30, Yang oke. A tetap di sono, itu kan kecil ya. Terus yang C selatannya gudang. Oke. Baik. Di sini ya Pak ya. Untuk itu. Oke. Oke. Jadi di tengah itu saya pengen ruangnya bebas gitu. Oke, berarti lebih besar ya ruangan di sini. Baik. Iya. Saya paham sekarang itu. Jadi lurus sama pintu gerbang, orang sekali masuk ke tengah, dia view-nya enak. Gini gitu. Siap. Bisa. Oke, itu soal kandang. Terus yang lain tadi apa ya? Terus kemudian untuk gazebo ya, gazebo yang di sini ukuran 8x10. Oke. Ya, itu 8x10. 10-nya ke arah utara selatan ya. Memanjangnya ke arah utara selatan. Kemudian posisi jalan yang dibuat main dengan dibuat puting ya Pak ya. Jadi artinya ada kesan menarik memang seperti yang pertama kemarin ya. Paling enggak jalan lebih jauh dikit gitu. Apalagi di situ kan ada banyak potensi untuk kita goda kan. Ada bergolak nih, ada ini nih, ada tanaman rambat, nggak tahu lah apa nanti. Oke, siap. Nah, kemudian untuk ruang serbaguna ini tadi 9x14 ya Pak ya tadi ya? Iya. Oke, 9x14. Kemudian ini payung tidak ada mengalami perubahan kecuali sedikit di... Mas, 9x15 tadi. 9x15 ya. Iya. Kemudian yang di bagian ini nanti agak sedikit diputar supaya memang tidak mengganggu atau bentrok dengan ruang serbaguna nanti. Gazebo. Oke, bisa. Oke, kemudian untuk kafe ini diperluas dengan konsep tadi supaya orang-orang memang bisa datang ke sini, masuk ke dalam kafe, bisa berteduh pada saat-saat tertentu dan lebih leluasa.
Nah, ada yang Ya, memang di dalam. saya ada masukan untuk kafe, Mas. Silakan. Kalaupun satu ini di 2 lantai kan ya, 2 lantai kafenya itu satu. Yang kedua, kalaupun di situ karena lahannya yang nggak begitu luas, mungkin area dalam kafenya sempit nggak apa-apa, tapi atapnya yang melebar, atapnya yang lebih luas gitu, volume atapnya. Jadi kalau di apa ya, kafenya sendiri di dalamnya, lantai kafenya itu sempit sedikit secukupnya proporsional nggak apa-apa. Iya. Yang penting atapnya itu bisa lebih melebar gitu. Oke. Nah, bisa lebih melebar. Oke, lanjut Mas. Oke. Terus kemudian untuk gazebo yang di arah di tempat bermain air ini tetap serta payungnya. Kemudian untuk area ganti dan showernya mungkin di sini nanti dilihat dari space-nya mungkin sekitar 3 sampai 4 titik ya. Bisa. Kemudian untuk bagian di sini nanti di sini ada gunung-gunungan gitu ya, ada gunung-gunungan dan kemudian di sini memang nanti ada outbound-nya, Pak. Begitu. Kemudian untuk toilet ada di beberapa titik sekitar 1, 2, untuk di luar ada 2 dan selebihnya ada di kafe, kemudian di ruang serbaguna, kantor. Ya, itu mungkin, Pak, yang di titik-titiknya. Ya, gitu. Itu saya pikir ya. Kalau untuk dekoratif Hindu Bali gitu penempatannya nanti di titik mana kayak gitu ada ini ya. Nanti kan bisa disebar ini nih di sini ada sanggah nih, ada merajan. Oh, di sini ada patung sih, ini ada ini kan begitu ya. Karena nuansa saya pengen kelihatan ya. Iya, betul seperti itu. Nanti ada beberapa titik memang semacam spot ya, Pak ya, yang memang ketika misalnya orang berfoto di situ view ke arah belakangnya bagus atau tidak begitu. Ini di Bali ya gitu ya. Cuma di sini saya kemarin yang belum ada ini kayaknya. Apa itu, Pak? Ada satu titik untuk semacam landmark-nya itu. Titik. Semacam untuk landmark-nya gitu. Ini kan belum ada. Iya, kalau misalnya di sini kan saya rencananya tempat duduk, Pak. Nah, di sini yang saya lingkari. Oke. Nah, kalau misalnya di situ berarti kurang lebih hampir di depan gazebo gimana, Pak? Depan joglo. Iya, joglo. Bentar, saya bayangin dikit. Karena kalau misalnya di dekat kandang rasanya kurang pantas juga ya, landmark ada dekat kandang. Gitu. Nah, jadi di alternatif satu di depan joglo ya. Di alternatif satu depan joglo. Kalau alternatif kedua di dekatnya Umbaran, gazebo itu mau masuk ke water park mini itu. Di sini sebetulnya ada jalan nih, Pak. Kecuali misalnya di sini diputus. Bagaimana? Jadi jalannya hanya ke sini, terus kemudian ke sini. Jadi agak sedikit berputar memang jadinya. Enggak. Jangan. Atau ini mau diperkecil, Pak, di sini? Umbarannya? Oh, jangan. Itu juga. duitnya banyak, Mas. Umbaran itu duitnya banyak. Bentar. Landmark. Sebentar. Kalau landmarknya di situ, pasti orang ngambil foto, orang apa ini gitu. Itu nanti pasti langsung terlihat hanya satu view di belakangnya. Joglo. Karena kalau foto saya pikir itu bisa ada beberapa titik, Pak. Kalau misalnya ini dari arah sini, ganti warna jadi warna merah. Nah, ke arah sini, kemudian memang joglo juga ada seperti itu. Jadi ada 2, ada ke arah sini, karena kan posisi jalan juga kan berkelok ya, Pak ya. Jadi memang ke arah area di belakang sini. Mas, kalau jalan itu dipecah, memungkinkan nggak ya? Jalan yang rencana landmark depan joglo tadi? Kalau dipecah paling mungkin kalau untuk kelewatan gerobak tetap di 3 meter, tetapi kalau untuk jalan orang mungkin paling sekitar
1,5 meter Maksud saya Pak. begini, ya, maksud saya begini, itu yang Mas Ruli lingkari, rencana untuk landmark tadi itu digeser ke arah tip barat. Jadi seperti di pertengahan jalan begitu, seperti di tengah jalan, digeser ke arah barat, sehingga jalan itu alsi landmark itu seperti berada di tengah jalan. Jalan di sini tuh kembung gitu, gimana ya? Iya. Lendung bundar gitu kayak itu mungkin kan enggak di sini ya Pak ya, begitu. Jadi ada jalan juga di sini. Jadi ini posisinya kurang lebih di tengah gitu ya Pak ya. Itu agak digeser ke barat itu kan berarti di tengah. Berarti di sebelah timurnya landmark tadi ada jalan juga menuju Joglo. Kira-kira gimana? Iya, paling mungkin nanti sedikit agak berbeda nih Pak. Tadinya kan di sini ada penghubung antara Joglo dengan ruang kantor ya. Nah, tadinya ada penghubung. Nah, jika memang di sini ada jalan, saya pikir di sini tidak perlu ada penghubung. Karena kalau misalnya ada penghubung, akan lebih banyak jalan nanti, Pak. Gitu. Jadi, kurang nyaman sebetulnya terlihatnya. Begitu. Nanti kalau ini misalnya, ini untuk kantor, katakanlah sampai di sini. Gitu ya. Sebentar. Saya jeda sebentar. Itu jalan penghubung di situ gunanya itu untuk kalau dari yang Joglo ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada tamu kan tadi Bapak bisa bawa ke Joglo kan, itu bisa melalui jalan penghubung ini. Jadi artinya tidak harus melalui jalan menuju ke bagian yang memang umum ya Pak ya, begitu. Jadi memang khusus di situ. Oke, itu biarin tetap aja ya. Tetap ada di situ, biarin tetap ada. Sebentar, saya masih kepikiran si landmark tadi ya. Saya berpikir begini, saat orang mengambil foto di landmark, pasti ada lah ya, sekian persen orang yang, ini ada gambar ini nih, patung kambing nih, atau apalah begitu. Tergoda untuk foto di situ, entah iseng, entah apa begitu. Tapi waktu dia klik begitu, ada view di belakangnya begitu, yang tidak terjebak hanya pada satu bangunan, satu masa bangunan itu enggak, itu maksud saya. Iya, paling kalau enggak juga bukan berupa jalan, Pak, tapi memang seperti teras saja. Jadi kalau misalnya ini jalan, gitu ya, seperti ini. Nah, di sini katakanlah misalnya seperti ini misalnya. Gitu ya, tapi ini bukan berupa jalan, tapi bisa berupa teras, Pak. Teras itu gimana sih? Maksud bukan teras, tapi ada perkerasan di sini. Oh iya, oke. Lantai atau apa. Nah, nanti orang bisa posisinya kan bisa foto dari beberapa titik itu bisa, Pak. Gitu. Saya lebih suka ini. Saya lebih memilih itu, Mas. Sini gitu bisa pilih mereka, Pak. Begitu. Ya, saya lebih memilih itu saya. Baik. Gaya yang ini. Jadi bukan berupa jalan lagi, Pak. Kalau misalnya yang di sini kan payung, itu dia mempunyai perkerasan tersendiri kan yang dilewati dari sini. Nanti kita lihat dari 3D-nya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, kalau lihat dari 3D itu bayangin, gitu lebih. Cuma sekarang berarti kan. Ada kalau gini tuh kadang agak persepsinya itu agak maju duluan. Lihat 3D, gitu. Oke. Boleh. Silakan. Ya itu. Oke. Kayaknya sementara kalau koreksi saya itu sih. Itu ya. Koreksi saya. Siap. Oke, ini saya screenshot dulu. Oke. Saya kirim ke Bapak ya, Pak, screenshotnya. Saya kirim Pak ke WA. Oke, bisa. Oh iya. Oke, baik. Oke, ini saya perbaiki lagi nantinya Pak. Nah, cuman memang ada kendala tuh saya dari sisi desain nih Pak, karena kan memang untuk desain. Volume Mas, volume. Untuk sisi desain nih Pak, karena kan memang saya tidak mendesain bangunannya.
Nah, berarti kan Oke. memang saya hanya membuat, mungkin ketika dibuat 3 dimensinya agak kurang keren ya Pak ya, karena saya tidak mendetailkan itu. Jadi saya Oke. hanya mengejar kepada dindingnya ukuran berapa sesuai dengan apa yang tadi kita diskusikan Pak. Begitu. Tapi kalau diambilkan dari library kayak apa kayak gitu kan bisa ya. Paling enggak ini mirip-mirip Bali nih kan gitu. Halnya Ya, bangunan digedein, apain gitu kan bisa ya. memang tidak terlalu banyak sih Pak. Memang untuk ukuran yang sesuai dengan apa yang tadi kita bicarakan. Begitu. Kalau tadi yang seperti ini aja misalnya contohnya Pak, bagian yang ruang serbaguna. Nah, Oke. ketika misalnya saya perlihatkan saja ya Pak yang ruang serbaguna. Oke, yang ini saya hapus dulu karena memang akhirnya numpuk. Ya, jadi memang untuk seperti ruang serbaguna itu untuk ukuran yang tepat memang tidak ada. Nah, tapi ketika dibuat animasi itu memang hanya untuk memperlihatkan gitu. Kalau misalnya saya perlihatkan ini saya ambil ini. Apa terlihat Pak ya? Oke, terlihat. Nah, ini memang kalau dianimasikan memang tidak akan terbaca ukurannya berapa ya Pak ya. Oh iya. Nah, seperti ini. Ini saya ngambil dari library. Nah, ini seperti kantor pun mungkin tidak akan seperti ini nantinya. Tapi kurang lebih akan posisinya begini begitu. Nah, seperti ini kan tadi jalan yang tadi tegak lurus itu kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Karena memang dari sisi library terbatas, Pak. Tidak banyak orang yang membuat gambar-gambar itu. Iya. Terus kemudian Susah juga buat gambar. Library-nya banyak, wah nggak butuh arsitek nih. Oke. Yang penting kalau gini sih ya, kalau ukuran luas paling tidak terskala ya itu dari paling tidak melihat oh segini nih kan begitu ya. Dan nanti di lapangan kan lebih kita detailkan lagi bisa. Yang kedua karakteristik itu kelihatan ya. Kayak ini kan ada karakteristik Bali ya di situ. Oh ini kan Bali nih gitu ya. Itu karakteristiknya itu kelihatan itu udah cukup bagi saya. Oke. Walaupun di animasi ukurannya tidak tepat ya Pak ya, tapi kalau di sampel itu tentu otomatis ya. Oke. Baik. Ya karena seperti kantin itu pun saya bingung juga sih seperti yang sudah-sudah itu yang pas saya ngerjain. Ini sebetulnya ada bisa begini gitu. Tapi karena memang tidak ada pembuatan denah dulu, akhirnya memang tidak bisa menebak-nebak lebih jauh begitu Pak. Tapi setidaknya kalau bisa jangan masif ya. Kalau kotak gitu kan nanti repot betul. ya. Nanti saya sesuaikan ada ya walaupun nanti jadinya gini nggak sesuai dengan yang ada di sini paling enggak itu tadi karakteristik ini kantin nih ya gitu. Ini gitu. Iya. Betul. Ini di daerah area dekat tempat duduk. Terus kemudian berat nih kerja kerasnya komputer. Pantas kemarin beli baru ya. Kantor saya itu paling boros sampai bosen saya pengajuan sama ini. Iya, ini lebih cepat sih memang untuk render kemarin tuh. Gitu yang tadinya lama gitu sekarang lebih cepat pengerjaan rendernya. Saya itu agak boros kalau komputer tuh. Karena sering update-nya itu loh ya. Keluar lagi. Memang. Itu kalau area-area itu sering mengaktifkan notifikasi ada tawaran baru itu mumet saya itu. Ada lagi.
Iya ini tiap tahun, nggak tiap tahun, malah sekarang kan tiap bulan, tiap berapa Ya. bulan tuh udah naik, terus apalagi yang Hmm. dibutuhkan begitu. Iya. Nah ini untuk area-area payung Pak, yang seperti ini yang Hmm. saya katakan Oke. ada perkerasan ya. Oke. Jadi orang Ya, ya, punya space paham, paham. masing-masing begitu. Jadi Hmm. kalau misalnya ketika nanti dipakai untuk perluasan diskusi misalnya, ada pelatihan, Ya, bisa di tempat ini juga bisa digunakan. ya, kalau di sini kasih tenda apa, Betul. space kosong itu sangat butuh untuk ngasih sponsor gitu. Sering gitu. Betul, betul. Tip Presti ya, sering sekali. Betul, ya. Oke, terus kemudian, nah ini yang dekat ke arah kandang kambing, yang tadi itu spotnya ya. Nah ini ada kandang kambing dan memang kandang kambingnya nanti tentu Bapak bisa lebih mengembangkan kurang lebih posisinya seperti ini Pak. Gitu ya, jadi ada pagar atau apa. Yang umbaran maksudnya ya. Betul. Ada seperti umbarannya. Nah, kemudian ini yang tadi itu joglo itu di sini Pak posisinya. Gitu. Nah, kemudian di sini juga sebetulnya di depan joglo itu saya tempatkan tempat duduk juga. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nanti tidak memungkinkan karena memang kan tadi nanti juga ada landmark, otomatis tempat duduk ini akan hilang. Mungkin hanya sekedar tempat duduk berupa beton atau apa ya Pak ya yang bisa dipakai sekeliling landmark tadi. Saya lebih memilih termakan landmark gitu ya untuk yang itu. Oke, siap. Nah, ini yang tadi saya katakan itu, Pak. Di depan ini 3 meter ya untuk jalan. Kemudian di sini mulai mengecil, Pak. Ini saya ambil di sekitar 175 mungkin ya. Kalau total sampai pinggiran ini sekitar 2 meteran. Oh, oke. Karena memang biar lebih leluasa begitu. Dan kemudian di sini mengecil lagi. Ini 2 meter yang tadinya ini berarti 1,5 meter kurang lebih ini, Pak. Yang di bagian ini, yang ke arah kantin serta ke arah belakang gitu, ke arah tempat bermain. Iya. Nanti tolong kayak kantin apa itu ambil apa gitu Mas ya, biar nggak kelihatan masif gitu ya. Betul Pak. Nanti saya sesuaikan lagi. Itu. Oke. Oke, kemudian saya masuk ke ini. Nah ini kalau ini dari depan kantin ke arah tempat payung-payung, ini umbaran, kemudian tempat bermain air ya di sini. Mas, saya mau tanya dikit. Itu untuk memperluas atap itu ya, kalau misalnya dalamnya kan ya nggak perlu space luas biar karena lahannya nggak banyak ya. Tapi kalau untuk memperluas atap yang terlindungi, misalnya hujan berteduh apa untuk ngiyup gitu ya, itu kalau misalnya saya kasih membran-membran di situ dengan konstruksi baja, membran gitu, kira-kira gimana ya? Bisa ya? Bisa saja Pak. Tinggal nanti penyesuaian ini aja ya model ya nanti supaya gaya Balinya tidak hilang ya. Oh, oke. Ya. Bisa Pak, seperti itu. Oke, lanjut. Oh, ini yang area. Ya, ini area yang dekat ke arah outbound. Terus kemudian ada bermain. Nah, ini toilet di sini, Pak. Begitu. Oh iya, yang tadi. Ini ada 4 unit gitu ya. Kalau yang rencana tadi itu ada 4 unit. Jadi laki-laki 2, perempuan 2. Nah, nanti kalau untuk yang area sebetulnya kalau toilet di situ ya, terus untuk area kafe tadi itu luasannya tidak berubah. Yang berubah kan luasan dari atap ya. Betul. Sebetulnya adanya toilet di situ nggak ada masalah dengan denah itu ya sebetulnya. Rasanya kurang nyaman sih sebetulnya Pak ya. Agak kurang nyaman ya. Ya, kurang nyamannya mungkin kalau misalnya ini nanti masuk ke area kafe, di situ ada toilet yang memang harus kalau toilet kan sedikit agak tertutup ya Pak ya, maksudnya nggak kelihatan jijik gitu ya tempat makan. Itu memang akan lebih baik sih ditarik ke arah luar, karena kalau misalnya biasanya kalau misalnya tidak ditarik ke arah luar, dia punya space tersendiri Pak. Iya. Tersendiri itu diumpat, disembunyikan ya begitu. Iya. Gitu. Bisa. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya ini ada area ini, nah
ini memang tidak bisa terbuka seperti yang tadi dicontohkan. Jadi memang harus tersembunyi lagi begitu. Jadi memang makan spesial. Gitu. Oke. Nah itu terus. Nanti bisa ditambahkan ini Mas ya. Apa itu? Ini saya lihat area airnya ya. Coba di area air itu Mas ya. Kolamnya kan kecil sekali ya itu ya. Kolam Kalau air itu memang kolam airnya bukan berupa kolam rendam sebetulnya itu, jadi sekitar masuk air mungkin semata kaki Pak, begitu konsepnya. Jadi kalau misalnya gini, itu di situ rencana saya kan waterpark mini itu kan kolam tapi kan kolam anak-anak ya. Kolam anak-anak nanti tengahnya itu apa ya di situ saya mau kasih ini loh apa untuk ini loh mainan anak-anak air kayak ember tumpah atau apa itu kan ada yang kecil itu kan. Oke. Nah, itu jadi nggak cuma air mancur apa gitu enggak. Maksud saya gini, itu kalau dikatakanlah nanti nggak desain dia, tapi di library itu untuk diperlihatkan. Waterpark kan diperlihatkan gitu kan banyak gitu ya. Kayak bertumpah untuk seluncuran kayak apa itu ada, walaupun tempatnya nggak luas itu. Itu tadi kan banyak kemakan lantai ya, banyak makan perkerasan gitu ya. Betul. Itu lebih banyak perkerasan. Saya lebih suka kalau area perkerasannya dikurangi, kolamnya yang diperluas, kolam yang ada airnya loh, kolam renang kecil gitu, paling cuma selutut gitu ya. Tapi di situ dikasih untuk ini apa waterpark itu loh, alat waterpark yang bertumpah dan teman-teman itu. Nah, itu. Oke, siap Pak kalau begitu. Oke, saya paham Pak. Nanti saya tambahkan kalau begitu. Oke, saya mau buka file yang di komputer itu, tapi ternyata nggak masuk. Ini pakai 2 komputer di ini ya? Kalau ini satu komputer Pak, karena yang satu itu, yaitu tadi kalau saya bisa Zoom pakai komputer yang baru itu agak enak sih sebetulnya. Jadi memang memperlihatkan gambar yang sebelumnya, cuman ini nggak bisa dibuka nih. Tapi saya coba dulu ya Pak. Soalnya tadi saya kirim file, tidak kebaca. Iya, tidak kebaca ini Pak, yang file itu. Kalau 3D-nya ada? 3D yang SketchUp-nya? Ini, apa itu animasinya kok di sini? Oh, kalau animasinya belum Pak, karena kan memang harus fix dulu ya untuk ini. Ya, oke. Karena cukup lama juga sih memang untuk render animasi ya. Tapi kalau sisi revisinya kayaknya tadi udah ya itu ya. Kayaknya di situ. Iya. Ya paling mungkin juga nanti yang sebelum saya buat lagi 3D, saya nanti coba bikin dulu dalam bentuk 2 dimensinya dulu ya Pak ya. Bisa kelihatan lagi. Tapi nanti sudah berskala, bukan sketsa lagi. Bisa. Ini nggak masuk Pak, yang tadi saya kirim file khusus. Gitu, saya memperlihatkan. Dikirim ke WA saya? Enggak, ke saya Pak, ke komputer yang ini. Oh, oke. Karena besar juga Pak, si tadi filenya cukup besar. Coba saya buka dulu pakai SketchUp-nya apakah bisa. Ya, gini tuh kalau nggak di save dengan secondary apa ya? Saya tuh anak-anak di kantor saya minta untuk ngasih secondary ini apa hadisnya itu. Wah, kalau nggak gitu
setengah mati kok. Betul, Pak. Ini karena memang masih baru, banyak yang error, aplikasinya belum bisa dipakai untuk ini. Kemarin 1-2 hari, Pak. Jadi setelah saya bolak-balik kan, saya ke Jakarta kemarin, harinya udah langsung diinstal segala macam. Gitu. Masih error, terus bolak-balik, ya baru besoknya baru saya bisa masukkan gambar-gambar. Oke. Nah, saya coba di sini masuk dulu ya. Harusnya ada sih ini. Karena tadi sudah dikirim, barusan udah tertulis berhasil dikirim. Tapi pas di sini nggak kebaca. Oke, tapi paling nanti saya perlihatkan dalam bentuk 3D saja ya Pak ya. Saya kirim, saya render dulu aja kalau begitu. Ke Bapak. Bisa, bisa. Oh iya, di sininya error Pak, nggak bisa. Oke. Ya. Nah, Ya, error itu ikonnya nggak muncul. Oh, oke. Ini ya Pak ya. Nah, ini di sini ada kandang kambing Pak. Oke. Seperti ini ada outbound. Terus di sini ada bermainnya. Nah, seperti ini. Ini yang batasi sama kandang kambing tadi ya? Yang dibatasi kandang kambing. Kalau untuk yang ininya saya coba ini deh. Saya kirim berupa foto ya Pak ya. Mungkin agak kurang jelas, tapi untuk gambaran saja. Oke. Coba Pak. Itu saya foto, mungkin nggak sebersih yang dari komputer langsung. Oke. Saya kirim. Kelihatan Pak. Ini fotonya nggak kelihatan kenapa ya? Iya, kurang jelas. Maksudnya nggak jelas. Ini dari apa? Kalau misalnya dijipekkan dari situ nggak bisa? Boleh. Perlu waktu saya render dulu Pak ya. Nanti nggak apa-apa disusulkan nanti. Disusulkan ya Pak ya. Baik kalau gitu. Nggak apa-apa. Misalnya dari apa SketchUp atau apa nanti dijipekkan gitu kan biar kelihatan jelas. Bisa. Saya kirim itu Pak. Okay. Kalau tidak saya nanti buat gambaran, oh gini gitu. Soalnya dari mulai proses desain gini yang mendekati sudah mengerucut dari apa revisinya, saya kan sudah mulai berhitung paling tidak ngangen-ngangen ya kelistrikan, plumbing, apa gitu kan sudah. Oh nanti gini kan begitu. Biasanya udah gitu. Oke, siap Pak. Saya titip pesan tambahan revisi tadi yang kolamnya ya. Itu kolamnya itu tadi apa jadi kolam memang kolam air, memang kolam renang tapi ya tinggi selutut 1 meter atau apa gitu kan. Terus ada mainan ini apa kayak water park mini gitu. Seluncuran, ember tumpah semacam kayak gitu-gitu lah gitu. Oke, baik. Itu Mas ya. Oke, baik.
saya sudah render, saya kirim. Insya Allah revisinya itu sih Mas, yang sudah Oke, kita diskusikan tadi sih ya kayaknya. Baik, 3D ini juga saya kirim ke Bapak ya Pak ya nanti ya. Boleh. Saya kirim walaupun ada revisian. Oh iya, Bapak sudah namanya itu sudah install aplikasinya belum Pak yang GoPro? Belum. Nggak tahu ya itu. Saya kirim ininya Pak ya, screenshot aplikasinya yang mana dari Google Play gitu. Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Bisa di HP, bisa di komputer nanti. Oh iya. Karena untuk 360 ini yang seperti ini itu harus pakai aplikasi itu. GoPro. Nanti screenshot aja tak install nanti. Oke, siap. Saya kirim dulu yang barusan. Itu bisa lihat 360 muter gitu ya? Iya, betul. Biar lebih terasa sih memang. Ya. Oke. Saya kirim dulu yang barusan. Boleh? Animasinya nanti nunggu udah fix gitu Mas ya? Udah fix, betul Pak. Karena memang rendernya lama sih. Iya. Rendernya. Saya kirim semua. Di komputer sekarang udah ini ya, dibanding kuliah dulu udah beda banget ya. Iya, jauh sekali Pak memang. Kalau dulu saya bayangin. Saya kenal tuh 3D Max Pak. Dulu Max, terus kemudian cara menggambarnya juga berat sekali. Sampai satu masa bangunan aja, wah berhari-hari. Kata anak-anak itu kalau anak-anak nakal namanya juga di kos-kosan ya. Nah ini komputer sampai orgasme gitu. Nggak tidur apa. Tapi sekarang itu penyakit itu ke bawah. Saya itu insomnia itu sampai sekarang itu bertahun-tahun sampai sekarang. Jadi kalau saya tidur itu jam 3, jam 2 itu kirim WA, email apa, juknis apa, terus saya tidur jam 10, 11 berangkat kantor. Luar biasa itu Pak, masih kuat. Kalau saya sekarang saya batasi Pak, sampai jam 1 atau jam 2 udah harus tidur aja pokoknya. Ya maunya begitu, susah. Tapi Bapak dengan merokok juga sih ya Pak ya. Kalau saya kebetulan nggak merokok. Tidak ada pengalihan tidur. Ya jadi ruang kerja saya itu ini ada minibar, ada ini. Ya asik itu Pak. Aduh, wes kacau ini. Oke. Itu barusan sudah saya kirim ya Pak ya, gambar-gambar 3D-nya ya. Oh ya, oke. Sudah saya WA. Ya. Oke, termasuk juga yang tadi dari kolam tapak atasnya sudah saya perlihatkan. Ya. Yang file untuk dilihat di GoPro tadi sudah juga. Sebentar. Mas Ruli masih pilek? Iya, kalau begadang begini Pak, memang akhirnya jadi pilek. Gitu ya? Iya, kalau di zamannya COVID segini orang-orang menjauh nih Pak. Oh iya. Padahal mau mendekati saya. Salah satu kepala sekolah saya itu kena COVID itu ya. Oh iya. Ya, terus kebetulan ada teman dokter, dia dosen di kampus kita ya, dosen itu di Advit. Dia dapat obat itu kemarin dari Maluku.
kirim itu obat herbal tuh dari Maluku, saya nggak tahu dari mana. Minumin itu sembuh. Sekarang semua teman guru-guru, dosen-dosen apa itu kita kirimin satu paket, pak gitu. Itu saya juga dapat kirim satu paket juga dari sana. Jadi cuma saya takutnya gini, saya kapan itu kan terasa mau pilek gitu ya, karena kehujanan itu. Minum itu besok pagi langsung seger. Saya instan sekali ini apa ini isinya saya nggak tahu. Itu teman kepala sekolah yang di sekolah kita yang di Sukoharjo itu. Itu ya gitu. Dia karantina mandiri, terus 10 hari lagi swab, udah. Sampai sekarang udah nggak ada. Padahal dari swab pertama dia udah positif. Ya ada. Ya kalau saya kemarin malah dengar dari ada beberapa apa namanya tuh daun-daunan yang dari alam Pak memang. Iya. Nah, itu bisa dipakai. Cuman saya kemarin belum catat tulisan apa daunnya apa saja. Iya. Itu bisa menyembuhkan juga. Saya nggak tahu obat yang dikirim itu juga nggak ada labelnya. Cuma itu mah dikirim dari Maluku. Ya, olahan dadakan sih ya Pak ya. Dan tidak diperjualbelikan. Nggak tahu itu obat apa itu. Cuma akhirnya teman-teman di kantor, di mana-mana kita kirimin gitu. Ya, saya kelemahan saya dari dulu begitu Pak. Kalau habis begadang pasti pilek begitu. Iya. Semoga saya enggak lah. Saya orang di kantor pagi itu habis apel, habis apa kan pasti ada apel pagi itu di kantor-kantor kita itu. Pasti terus buka email, buka apa nih, ada apa, oh ini gitu. Jadi saya kerjanya malam. Kayaknya malam saya kirim ke kantor yang Tulungagung, Trenggalek, Wonogiri, Sukoharjo, malam saya kirim set kayak gitu. Dah besok jam 11 saya bangun berangkat gitu. Masih kerjanya sampai malam. Iya, nah kalau udah begadang juga biasanya siang tuh harus tidur minimal sejam aja. Iya. Gitu, kalau ini di lingkaran 3 sama saja ya ini ya? Iya, jadi yang warna kuning itu bisa di HP dan bisa di komputer, Pak. Laptop, oke. Yang merah? Kalau yang merah hanya di HP saja. Oke. Yang oke. Gitu. Terus kalau yang misalnya ini bisa di laptop juga. Yang kuning bisa di laptop. Kuning itu bisa di laptop. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak HP-nya punya apa namanya itu? Punya kompasnya, disebutnya apa ya? Apa gitu namanya itu. Nah, Bapak nanti tinggal menggerakkan HP juga sudah bergerak sendiri nanti, Pak. Oh, oke. Jadi tanpa menggunakan jari itu sudah bisa kelihatan. Gitu. Terus untuk ini filenya yang saya akses yang mana? File yang kalau itu nanti tinggal dibuka saja, Pak. Jadi kan ada yang bentuknya mungkin agak aneh kalau misalnya di gambar biasa seperti ini. Oke. Misalnya ada gambar yang bentuknya seperti ini. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Kalau saya buka, ini harus pakai yang tadi itu, Pak, 3D player yang 360 tadi. Oh, oke. Kalau yang biasa sih, yang normal. Nah, seperti ini kan ini pakai buka biasa juga. Akan Oke. Nah, gitu. 360 itu seperti ini. Tadi kebanyakan 360, Pak, kalau yang saya kirim. Iya. Bisa nanti lihat. Tadi revisi-revisinya udah di ini Mas ya, udah ada di screenshot, dicatat, diapalin kayak gitu. Udah ya? Dalam rekaman terutama ya. Sudah rekaman. Ya, oke. Bisa. Ya, dan saya mungkin juga kirim nanti catatannya ke Bapak untuk yang revisiannya apa saja nantinya. Oke. Baik, silahkan apa lagi Pak yang perlu saya ketahui? Kalau saya kayaknya udah itu ya, udah cukup ya kayaknya ya. Oke, siap kalau begitu. Baik, kalau begitu besok saya mulai lagi revisi, Pak. Ya, oke. Mungkin saya untuk yang berikutnya, untuk sementara saya 2 dimensi lagi ya Pak ya, kembali ke 2 dimensi.
Ada perkiraan Mas, kapan kira-kira kita bisa dari hasil revisi itu Mas ya? Saya coba 3 hari lagi ya Pak ya. Saya coba 3 Oke, hari. Bisa. kalau bisa diupayakan 3 hari nanti udah oke gitu ya. Oke, mudah-mudahan Pak. Paling kayak gini, pertimbangan saya gini. Satu, yang pertama lebih cepat tentu lebih baik ya. Terus yang kedua begini, kebetulan kan kita lagi pengadaan barang, ya pipa, betoneser, apa ini kan karena saya kebetulan juga ada beberapa teman mitra lah begitu yang di proyek-proyek kita, ini kan mau ambil impor gitu. Jadi saya mau masukin list, biasanya saya mau ada kerjaan ini sama ini kan begitu kan. Saya biasanya bikin list, udah nih titip sekalian gitu. Baik. Kemarin dari Swiss, ngambil ini, saya titip ini kan gitu. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan jadi kayak bisa lebih pipa cepat, itu, kalau pipa itu kan saya sering ngambil dari Korea, itu lebih murah, lebih bagus banding Mas Pion apa kelenturan. Iya, jadi kayak gitu itu lebih enak gitu. Ya saya titip aja, titip impor gitu. Siap. Oke, mudah-mudahan bisa lebih cepat nanti saya Pak ya. Iya, oke. Oke, siap kalau begitu. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya sampai sini dulu Pak. Oke, terima kasih tentang istirahat. Sama-sama. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak Pak datang, Mari. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.